Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan di Romawi, tidak di Persia? Bahkan turunnya di komunitas jahiliyah yang dipilih seorang yang sangat mulia, yang punya sifat ummi, tak pernah belajar baca, tak pernah punya guru mengajari bagaimana membaca, tak pernah masuk madrasah, ya kan? Untuk menguatkan mukjizat Al-Quran, ditakidi i'jazil Qur'anil Karim. Jadi kalau nanti turun di Romawi, orang bisa klaim kemudian hari, pantas Quran bagus turunnya di tempat yang sudah punya peradaban. Kalau turun di Persia, walaupun perilakunya juga banyak tindakan-tindakan menyimpang di dalamnya, kan kita tahu juga, homoseksual juga kan banyak di lingkungan-lingkungan pada masa itu. Ya, Romawi, Persia juga banyak persoalannya. Tapi kalaupun sempat turun, boleh jadi orang akan mengatakan pantas banyak yang hebat di Quran karena turunnya di Persia. Tapi turun di tempat yang boleh dilihat peradaban tidak muncul, wilayahnya seakan seperti terisolasi walaupun orang datang ke situ untuk berhaji. Kemudian situasi masyarakatnya tidak mudah, dan turun di situ untuk menunjukkan pada dunia inilah istimewa dan hebatnya Al-Quran. Bisa merubah satu tatanan yang paling rendah di tempat yang paling bahkan bisa dikata terbelakang, yang belum muncul peradaban di dalamnya, tiba-tiba menjadi orang-orang terbaik, membawa peradaban, tempatnya berkah, yang tidak tumbuh di situ pun wujudnya bisa ada. Anda bayangkan, kan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi poin yang terbesar adalah Al-Quran diturunkan bukan hanya mengantarkan pada satu perubahan yang melahirkan peradaban, tapi ingin menunjukkan perubahan pertama bisa merubah tatanan masyarakatnya menjadi pribadi yang mulia, jadi baik. Anda bisa kebayang nggak? Sosok yang tadinya keras, memusuhi Nabi sampai ingin membunuhnya, terlibat banyak dalam persoalan minuman keras, sering tantangin orang untuk berduel, itu takluk hanya mendengar awalnya 2 huruf Toha, terhujam pada jiwa itu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, menghujam langsung berubah. Tiba-tiba jadi orang paling tegas, jenius. Sampai banyak buku sekarang ditulis tentang beliau, Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Cuma 2 huruf teman-teman, Toha berubah. Antum Yasin sampai hatam belum berubah-ubah. Al-Kahf tiap Jumat dia rubah-rubah tuh, gimana cari interaksinya? Nah, sebagai pengakuannya dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 itu jelas. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia-manusia terbaik yang pernah terlahir dan aktivitas di bumi. Jadi kalau kita ingin menjadikan sosok teladan dalam kehidupan kita, baik bersifat dan bersikap, bagaimana kita menggunakan pandangan kita supaya baik, lisan kita supaya baik, sampai ke ujung kaki kita, maka coba lihat orang-orang itu, bagaimana mereka bisa bersikap. Nah, tidak hanya sekedar dilihat, tapi proses perjalanan menuju itu bagaimana. Nah, itulah kemudian kita diberikan Al-Quran sebagai manhaj, pedoman berkehidupan. Jadi jangan melihat begini, ini Umar baik, nah proses menjadi baiknya bagaimana? Ayat apa yang didapatkan oleh Umar? Yang dipelajari bagaimana? Bagaimana itu membentuk karakter Umar sehingga menjadi demikian? Kenapa karakter Umar beda dengan Ali? Kenapa Ali beda dengan Utsman? Kenapa Utsman yang sesama profesi pebisnis beda dengan Abdurrahman bin Auf? Dan kenapa Bilal tidak berminat seperti Utsman? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai Nabi komen. Ya, kan rumusnya gampang. Kalau Nabi komen tinggal likes and subscribe. Tak perlu dikomen lagi kan? Ya, kata Nabi, saya mendengar kama qala, telapak langkah kaki Yesus. Tuh. Bilal langsung ngambil kesimpulan, saya adzan aja udah ada di surga, jaminan Nabi. Ngapain saya ke Utsman? Ya, tapi bukan berarti tidak istimewa. Utsman istimewa. Beliau mengambil satu kegiatan yang lain. Di ilmu sudah ada Ali, di harta sudah ada Utsman, Abdurrahman bin Auf, di kedudukan ada Abu Bakar, ada Umar. Ya, sudah 3 diambil, kedudukan, ada harta, ada ilmu, sisa tenaga. Saya pakai tenaga. Maka digunakan tenaga itu untuk ibadah. Dunia secukupnya, itulah zuhud.
Ya, maka digunakan tenaga itu untuk dipilih. Saya makan, yang penting saya hidup, menghilangkan lapar. Saya minum untuk menghilangkan haus, berpakaian menutup aurat. Tinggal tunggu meninggal. Apa yang saya gunakan tenaga saya? Saya gunakan aja untuk bisa adzan di masjid. Kalau dikeluarkan itu ayatnya, keluarkan hadisnya, jadi fikih marbot. Bangga berdinas di masjid itu. Ya, tidak ada rasa minder. Bapak dinas di mana? Masjid Anwar. Ya. Bapak di mana? Oh, di perusahaan. Alhamdulillah. Bapak dinas dunia untuk akhirat, saya pun dinas akhirat dalam mengurusi dunia. Pernah dengar Bilal iring sama hartanya Utsman? Tidak ada. Yang mengajarkan begitu itu apa? Al-Quran. Pertama kali memberikan standar seseorang berhasil mengkaji Al-Quran itu bukan pandai berapa ayatnya, bukan tahu tata letaknya, bukan mengatakan saya mengaji Qurannya, bukan Quran sunnahnya, tapi berapa banyak ayat itu yang merubah jadi lebih baik.